Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badrus, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mengenai Peterson Solution. Jadi, sebelum kita memulai presentasinya, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, untuk anggota kelompoknya itu ada saya, Putu Bagus Anggir Wiguna dengan NIM 187231048. Selanjutnya, Lalu saya Narendra Wisnuacaraka dengan NIM 187231046. Lalu, saya Austin Nicholas Chris Pravena dengan NIM 187231061. Saya Mazia Saina dengan NIM 187231097. baik, itu adalah grup member dari kelompok 7. Selanjutnya, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saina. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Peterson Solution. Peterson Solution adalah algoritma dalam pemrograman kongruen yang dirancang untuk mengatasi masalah bagian kritis. Dan masalah ini muncul ketika kondisi race pada dua proses yang berjalan bersamaan dan mengakses sumber daya bersama dalam programming kongruen. Solusi ini memastikan mutual exclusion yang berarti hanya satu proses saja yang dapat masuk ke bagian kritis pada waktu sehingga mencegah inconsistent data. Peterson Solution bekerja dengan menggunakan dua variabel utama, yaitu yang pertama ada flag, adalah array dua elemen yang menunjukkan apakah masing-masing proses ini ingin memasukkan critical section. Dan yang kedua, ada turn, yaitu variabel yang dapat menyimpan giliran proses yang boleh masuk ke dalam critical section. Untuk Peterson Solution sendiri, terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya, yang pertama, ia sederhana dan mudah diimplementasikan, dan yang kedua, ia bersifat portabilitas, dan yang ketiga, dapat mencegah terjadinya deadlock. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, Peter Solutions itu busy waiting, sehingga membutuhkan waktu, dan yang kedua, terbatas pada dua proses, dan yang ketiga, tidak efektif pada sistem multiprosesor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan Peterson Solution. Jadi untuk yang pertama itu adalah mengatur akses ke sumber daya bersama. Jadi Peterson Solution ini digunakan untuk membatasi akses ke sumber daya bersama agar tidak ada akses yang diakses secara bersamaan oleh dua proses. Jadi hal ini dapat menghindari inkonsistensi data. Yang kedua adalah pencegahan race condition. Nah, jadi Peterson Solution ini dapat mengatur agar proses itu dapat mengakses sumber daya secara bergantian, sehingga kondisi balapan atau race condition ini dapat dihindari. Nah, kenapa race condition ini harus dihindari? Itu karena hal ini dapat mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau inkonsistensi data. Lalu yang ketiga ada mendukung mutual exclusion. Jadi algoritma ini memastikan bahwa saat satu proses berada dalam critical section, proses lain ini tidak akan dapat masuk. Nah, hal ini mampu menjaga eksklusivitas aksesnya. Dan yang terakhir adalah penggunaan dalam multi-threading dan concurry. Jadi Peterson Solution ini berguna dalam sistem multi-thread di mana dua thread atau proses membutuhkan akses bergantian pada sumber daya yang sama. Lalu saya lanjutkan, yaitu permasalahan dari Peterson Solution tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, Saina, Peterson Solution tersebut ini tidak bisa digunakan dalam sistem modern karena sistem tersebut itu terlalu kompleks. Jadi, pada Peterson Solution itu yang dilakukan adalah ada dua proses. Nah, karena sistem modern bisa memiliki kompleks bahkan lebih banyak prosesnya, maka ordernya akan menjadi beracak dan terjadi inkonsistensi dalam read dan write. Pada sistem modern, optimasi ini mengakibatkan inkonsistensi dalam pembacaan atau penulisan variabel turn dan flag, sehingga menyebabkan kegagalan pada solusi mutual exclusion yang diinginkan. Hal ini membuat Peterson Solution kurang andal pada arsitektur dengan optimasi seperti ini.
karena algoritma tidak mampu menjamin bahwa urutan memori akan dieksekusi sesuai dengan yang dirancang. Nah, dari permasalahan ini tadi, kita bisa mengambil beberapa solusi dari keempat solusi di bawah ini. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan mekanisme mutex atau semaphore, yaitu daripada menggunakan algoritma berbasis penantian aktif seperti Peterson solution, penggunaan mutex atau semaphore dapat mengatasi masalah penantian aktif dan memungkinkan skala yang lebih besar. Mutex dan semaphore menyediakan locking mechanism yang mengizinkan proses untuk mengantri dan masuk ke critical section secara bergantian tanpa terus memeriksa status. Yang kedua, implementasi algoritma mutual exclusion yang lebih modern. Algoritma seperti test and set atau compare and swap atau penggunaan atomic operation pada arsitektur multicore modern memungkinkan penguncian tanpa penantian aktif yang lebih efisien dalam menangani race condition. Yang ketiga, menggunakan model pemrograman yang mendukung konkurensi. Dalam banyak bahasa pemrograman modern, seperti Java atau Python, terdapat pustaka yang mendukung pengaturan konkurensi seperti threadball dan synchronous block di Java atau pustaka threading di Python, yang memungkinkan kontrol akses pada critical section tanpa harus membuat algoritma dari nol. Dan solusi yang terakhir yaitu menggunakan teknik backoff pada busy waiting. Dalam beberapa kasus, teknik exponential backoff dapat diterapkan agar proses menunggu dalam waktu yang semakin lama setelah setiap percobaan untuk memasuki critical section. Meskipun masih menggunakan busy waiting, teknik ini lebih efisien daripada menunggu secara konstan. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Kami tutup dengan terima kasih.